Gimana Melisa? Iya Pak, masih menunggu Pak Hadinya. Di telepon aja enggak apa-apa Pak Hadi itu. Diingatkan. Baik Pak, sebentar saya hubungi Pak Hadi. Oh, permisi Pak, apakah bisa dilaksanakan Ya, sekarang? bisa, silakan di-share PowerPoint-nya Baik Pak. sambil kita koreksi. Ya, silakan. Baik, terima kasih Pak atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk saya melakukan sidang internal pada hari ini. Ini merupakan judul penelitian skripsi saya Pak, yang mana
judulnya ini isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang Diospyros bornensis. Kemudian untuk latar belakangnya, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia ini dikenal memiliki keanekaragam hayati yang tinggi dengan berbagai tumbuhan yang diperkirakan sekitar 30.000 tumbuhan ditemukan di dalam hutan hujan tropika yang tersebar di Indonesia termasuk di Pulau Kalimantan. Kemudian sekitar 1.260 spesies yang telah diketahui berkhasiat sebagai obat, namun baru sekitar 180 spesies yang telah digunakan untuk berbagai keperluan industri obat dan jamu. Dan menurut Dr. Kade Sidiasa yang diterbitkan oleh Balai Penelitian Teknologi Konservasi Sumber Daya Alam, memuat bahwa adanya 1.433 jenis pohon endemik di Kalimantan, dan ini merupakan minat saya tertarik akan potensi SDA Kalimantan yang belum digali untuk dikembangkan sebagai sumber fitofarmaka. Dan saya memilih Diospyros bornensis ini karena belum adanya penelitian lebih lanjut mengenai spesies Diospyros bornensis ini. Mungkin bisa kita dapatkan nanti bahwa dari senyawa yang dihasilkan ini bisa digunakan sebagai sumber fitofarmaka. Kemudian ini merupakan rumus penelitiannya. Ada 5 poin. Yang pertama, berapa rendemen ekstrak kulit batang Diospyros bornensis. Kemudian yang kedua, apa saja golongan metabolit sekunder dari kulit batang Diospyros bornensis. Yang ketiga, bagaimana profil KLT ekstrak kulit batang Diospyros bornensis. Yang keempat, bagaimana isolasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang Diospyros bornensis. Dan yang kelima, bagaimana struktur senyawa hasil isolasi dari kulit batang Diospyros bornensis. Kemudian untuk jenis penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif dengan desain eksperimen laboratorium. Untuk fokus penelitian ini ada 5. Yang pertama, dapat mengetahui rendemen ekstrak kulit batang Diospyros bornensis. Yang kedua, mengetahui golongan metabolit sekunder yang terdapat pada kulit batang D. bornensis. Yang ketiga, mengetahui profil KLT ekstrak kulit batang D. bornensis. Yang keempat, mengetahui cara mengisolasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang D. bornensis. Dan yang kelima, mengetahui karakterisasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang Diospyros bornensis. Kemudian ini merupakan klasifikasi tanaman dari Diospyros bornensis. Untuk kingdomnya ini Plantae, divisinya Macleophyta, kelasnya Macleopsida, ordonya Ericales, familinya Ebenaceae, genusnya Diospyros, dan spesiesnya Diospyros bornensis. Untuk nama daerahnya, saya temukan dari jurnal dari daerah Kalimantan Tengah, ini dinamakan sebagai tutup kabali untuk tumbuhannya. Kemudian untuk Kalimantan Barat ini dinamakan kayu malam. Di sebelah kiri ini ada gambar dari tumbuhan Diospyros bornensis sendiri yang saya dapatkan di website Kebun Raya Bali. Kemudian untuk morfologi dari tumbuhan Diospyros bornensis ini, yang mana tingginya ini dapat mencapai 24 meter, dengan diameter batangnya ini 30 cm. Dan daunnya ini tersusun secara berseling dengan tulang daun menyirip, dan buahnya ini berbentuk bulat, sekitar 33-42 mm, dan jika kering ini dia berwarna hitam untuk buahnya. Kemudian untuk manfaat tanaman Diospyros bornensis sendiri, jika dilakukan pendekatan dari genus Diospyrosnya, genus ini memiliki kandungan fenolik, likopen, kemudian juga ada terpenoid, saponin, tanin, yang mana ini berfungsi sebagai antioksidan, antibakteri, anti jamur, seperti itu. Jika dilihat dari manfaat Diospyros bornensis secara empirisnya, di daerah Kalimantan Tengah ini dia digunakan sebagai obat diare, seperti itu Pak. Kemudian biasanya juga digunakan sebagai pengobatan untuk penyakit paru atau sebagai anti jamur. Kemudian untuk rancangan penelitiannya, data akan dianalisis secara deskriptif, antara lain ekstrak kulit batang Diospyros bornensis ini akan diuji secara kualitatif untuk mengetahui golongan senyawa metabolit sekundernya, kemudian akan dilakukan penentuan profil KLT ekstrak, lalu dilakukan proses isolasi dan didapatkan isolasi hasil dari isolasi kulit batang D. bornensis, yang kemudian akan dilakukan karakterisasi struktur senyawanya menggunakan spektroskopi. Setelah itu untuk variabel bebasnya itu ada 3 poin. Yang pertama teknik isolasinya, perbandingan eluan yang digunakan, kemudian jenis pelarut yang dapat memberikan daya pisah pada noda. Untuk variabel terikatnya ada 2 poin.
yaitu isolat hasil isolasi metabolit sekunder dari kulit batang Debornensis, dan juga struktur hasil isolat atau elusidasi struktur. Kemudian untuk metode penelitiannya, skema umumnya ini yang pertama dilakukan penelusuran literatur terlebih dahulu, kemudian identifikasi tanaman Debornensis, setelah itu diambil sampel segar kulit batang Debornensisnya, kemudian dibuat simplisia, setelah itu diserbukan simplisianya dan dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi langsung dengan pelarut N-heksan, etil asetan, dan juga metanol. Kemudian didapatkanlah ekstrak, setelah itu dilakukan pemisahan dengan berbagai teknik kromatografi. Sebelum dilakukan pemisahan, dihitung terlebih dahulu rendemennya, kemudian di screening fitokimia dengan teknik KLT. Kemudian dilakukan penentuan profil KLT, pemisahan fraksi KCV, pemurnian dengan KKK. Maka akan didapatkan isolat senyawanya, setelah itu dilakukan karakterisasi dengan berbagai metode spektroskopi. Maka akan didapatkanlah struktur senyawa kimianya. Kemudian untuk skema pembuatan simplisianya, kulit batang Debornensis yang segar ini akan dikumpulkan, setelah itu dilakukan sortasi basah, dicuci dengan air mengalir, kemudian dilakukan penimbangan, setelah itu akan didapatkanlah berapa gram dari kulit batang Debornensis ini. Kemudian akan dilakukan perajangan, dilakukan pengeringan dan sortasi kering, setelah itu ditimbang kembali untuk didapatkan simplisia kulit batang Debornensis sebanyak kilogram. Kemudian ini merupakan skema ekstraksi kulit batang Diospyros bornensis, yang mana simplisia kulit batang Debornensis ini akan dilakukan penyerbukan terlebih dahulu, kemudian dilakukan ekstraksi dengan metode maserasi langsung. Yang pertama dengan pelarut N-heksan, maka akan diperoleh filtrat N-heksan dan juga residu yang pertama. Kemudian untuk residu yang pertama ini akan dilakukan maserasi kembali dengan pelarut etil asetat, maka akan diperoleh filtrat etil asetat dan juga residu yang kedua. Kemudian residu yang kedua ini akan dimaserasi lagi dengan pelarut metanol, maka akan didapatkanlah filtrat metanol dan residu yang ketiga. Dari filtrat N-heksan, etil asetat, dan juga metanol ini akan dipekatkan terlebih dahulu dengan rotary evaporator, kemudian akan dihitung rendemen ekstraknya dengan persentase rendemen ekstraknya, berat ekstrak dibagi dengan berat simplisia, dan dikali dengan 100%. Kemudian ini merupakan skema screening fitokimianya. Dari ekstrak yang telah didapatkan tadi akan dimasukkan dalam tabung reagen, kemudian ditambahkan reagennya sesuai, kemudian diamati perubahan warnanya dan dapat digolongkan. Golongan metabolit sekundernya ini dia mengandung golongan metabolit sekunder apa dari kulit batang Diospyros bornensis. Kemudian skema isolasi senyawa metabolit sekunder, yang mana ekstrak ini akan dilakukan monitoring noda dengan KLT untuk mencari eluen yang terbaik, kemudian dilakukan pemisahan dengan berbagai teknik kromatografi dari KCV, KKK, kemudian KLTP. Setelah itu didapatkanlah isolat senyawanya, maka selanjutnya akan dilakukan karakterisasi menggunakan berbagai metode spektroskopi dan didapatkan struktur senyawanya. Kemudian ini merupakan skema penentuan struktur senyawanya. Dari isolat senyawa yang didapatkan tadi dilakukan elusidasi struktur dengan spektroskopi UV-Vis, kemudian IR, kemudian HNMR dan CNMR, kemudian spektroskopi MS, dan jika diperlukan spektroskopi NMR 2 dimensi. Kemudian akan didapatkanlah struktur senyawa kimianya. Ini merupakan hasil yang diharapkan dari penelitian yang akan saya lakukan nanti. Ada 5 poin. Yang pertama, diketahui rendemen ekstrak kulit batang Diospyros bornensis, kemudian golongan metabolit sekunder yang terdapat pada kulit batang Diospyros bornensis, kemudian yang ketiga, profil KLT ekstrak kulit batang Diospyros bornensis, kemudian yang keempat, isolat hasil isolasi senyawa metabolit sekunder dari kulit batang Diospyros bornensis, dan yang kelima, karakterisasi isolat hasil isolasi yang terkandung dalam kulit batang Diospyros bornensis. Ini merupakan daftar pustaka yang saya gunakan. Yang dari saya, terima kasih. Ya, coba dari pertama tadi, Melissa. Ambilkan dari yang pertama ya. Ya, oke. Untuk judul kemarin udah ya kita sepakat ya, judulnya untuk isolasi dan identifikasi senyawa metabolit sekunder ya. Iya, Pak.
dari kulit batang Diospyros brunensis. Oke. Terus next. Ini latar belakangnya. Nanti kamu tambahkan. Tadi kan kamu bagus tuh sampaikan di tinjauan pustakanya salah satunya ada kajian etnobotaninya ya. Iya, Pak. Tentang kegunaan dari D. bornensis tadi. Itu nanti kamu tambahkan di latar belakang bahwa ada penggunaannya. Jadi kita kan orang farmasi ya. Kita kan orang farmasi itu pendekatannya adalah kemanfaatan dari si tumbuhan yang mau kita isolasi gitu ya. Jadi yang sedikit membedakan kita nanti sama orang kimia, itu kan orang kimia itu pendekatannya ya apa saja, pokoknya yang penting bisa diisolasi. Nah, kita orang farmasi yang kita pikirkan adalah karena ini ada kajian etnobotani dari masyarakat sendiri yang memanfaatkan tumbuhan D. bornensis, maka perlu dikaji ke senyawa bioaktifnya, ke senyawa metabolis sekundernya yang sampai saat ini belum diketahui sama sekali, ya kan? Iya. Nah, itu nanti kamu tambahkan di latar belakang ya, dimunculkan di situ, itu sangat penting di situ ya. Oke, terus next, itu tambahan latar belakang. Untuk rumusan ini juga kemarin dari saya sudah ya, juga ada tambahan. Terus next. Ini bagus ya. Kamu dapat yang full. Nanti saya tambahin, saya lagi cari fotonya yang kemarin kami dari KHDTK itu yang ngambil kulitnya langsung, bagian kulit batang yang mau kamu pakai. Nanti bisa kamu tambahkan ya untuk informasi tambahan dari fotonya nanti ya, selain dari Kebun Raya Balikpapan ya. Ternyata di Kebun Raya Balikpapan banyak juga ya. Iya, Pak, ada. Informasinya ya. Nanti kalau kamu butuh agak banyak, bisa nanti ke sana ngambil sampel lagi ke sana. Kalau memang perlu surat, nanti kita buatkan. Tapi yang sementara ada sama saya dari KHDTK itu sudah siap. Tinggal kamu olah saja, sudah dihaluskan, tinggal di ekstraksi saja nanti ya. Sudah disiapkan. Terus next. Udah bagus ya, manfaatnya juga udah dimasukkan. Tidak ada sama sekali ya kalau untuk kajian terhadap kandungan metabolis sekundernya sama sekali, cuman itu aja, golongan-golongannya aja ya. Iya, Pak. Bagus, nggak apa-apa. Kalau memang nggak ada kan ini yang menjadi kuat, bahwa itu baru sampai sebatas golongan. Untuk aktivitas untuk spesifik struktur kimianya sampai sekarang kan belum diketahui, makanya kita bawa ke salah satu tujuan penelitianmu adalah mengetahui strukturnya dan bisa diisolasi nggak yang kita dapatkan ya. Terus next. Oke, analisis. Oke, next. Variabel bebas. Oke, hasil isolasi, struktur kimia ya, tambahkan nanti ya, struktur kimia hasil isolat. Iya, Pak. Ya, struktur kimianya, struktur apa orang bingung nanti ya. Ya, struktur kimia isolat hasil isolasi. Nah, itu yang benar nanti ya. Oh iya. Variabelnya nanti ya. Struktur kimia struktur kimia hasil isolasi ya. Isolat hasil isolasi ya. Variabel terikatnya. Nanti yang naskah jadi baikin ya. Ya, Pak. Next. Metode, oke, udah bagus. Nah, itu untuk ini ya, saya coret yang mudah kelihatan ya. Yang ini komentar saya ganti dulu merah. Kelihatan ya coretan saya? Iya, Pak. Yang dihitung randomen sampai screening fitokimia dengan teknik KLT itu pindahkan yang di antara ekstraksi nanti. Ya, itu kamu pecah 2 ya. Iya. Nah, untuk sampai penentuan profil ya, sampai penentuan profil itu di atas. Nanti yang untuk KCP sampai kromatografi kolom itu nanti isolasi senyawa. Nah, ini kamu lupa tambahkan pemurniannya ya. Isolat senyawa itu nanti di situ sudah ya pemurnian. Pemurnian dengan kromatografi kolom konvensional ya. Iya, Pak. Mungkin jangan ditulis langsung, ditulis saja pemurnian ya dengan berbagai metode. Nanti kan bisa saja kita pakai rekris, kita bisa pakai metode KLTP, kita bisa pakai metode yang lain ya kan untuk melakukan proses pemurnian. Jadi itu nanti diperbaikin ya, harus lebih jelas. Jadi siapa tahu kamu dapat nanti nggak cuma kromatografi kolom. Kromatografi kolom kadang kita harus murnikan lagi pakai KLTP ataukah di ini siapa tahu nanti alatnya sudah datang akhir tahun kamu bisa pakai yang LC Prep ya kan lumayan bisa pakai. Nah, jadi
pemurnian dengan berbagai metode kromatografi gitu aja nanti ditulis ya, atau berbagai metode gitu saja. Nanti kan termasuk rekris kan nggak masuk di kromatografi kan? Iya Pak. Rekristalisasi. Nanti itu dipisah ya. Baik Pak. Oke, itu karakterisasi dengan berbagai metode spektroskopi sudah benar, kemudian dapat struktur senyawa ya. Oke. Terus next coba. Hapusnya gimana nih? Bisa dihapus nih. Oke, ini skemanya ya. Batang ya udah benar nih. Rotasi sampai simplisia. Oke, terus next. Ini yang metode yang ngikutin yang dari itu ya, dari si siapa namanya Aglaia ya, dari tim Aglaia sama ya. Oke, itu randoman semuanya tiga-tiganya. Oke, nanti kamu pelajari ya kalau ditanya misalnya itu gimana caranya ekstraksi, harus tahu ya. Jadi sampelnya itu direndam dulu dengan NX-an, kemudian setelah NX-an itu selesai dipisahkan, nanti residunya setelah kering ya harus dikering dan sampai baunya NX-an hilang baru lanjut sama etilastat ya. Etilastat sampai tuntas lagi ya. Kemudian lanjut residu 2 dan residu 3. Nah, ini nanti kalau ditanya sampai kapan ekstraksinya? Sampai tuntas ya. Tuntas tuh dari mana? Ya, yang pertama dari warna. Kalau nggak kelihatan dari warna ya mungkin kamu lewat KLT nanti kamu cek sudah ada atau sudah selesai atau belum ya. Nanti itu bisa dicek nanti dari ke warnanya. Jadi kalau ditanya berapa 3 kali atau 4 kali ya pokoknya sampai selesai ya. Jadi sampai betul-betul selesai yang pelarutnya itu kamu mendapatkan untuk residu 2, 3 ya sampai ke ketiga nanti seperti itu sampai metanol terakhir nanti ya. Oke. Ini itu kan domain. Terus next. Ini ekstrak. Oh ya, ini untuk screeningnya ya. Screeningnya dia mati perubahan warna. Oke. Rencananya apa? Ini harus ditulis nanti saya lupa juga nih. Ini harus kamu tulis nih. Golongannya apa rencana? Minimal itu alkaloid ya, alkaloid. Kemudian flavonoid, steroid, ya, terpenoid. Steroid sama terpenoid sama aja sih sebetulnya. Apa lagi ya? Saponin ya. Minimal 6 lah ya, 5 atau 6 ya. Minimal 6 golongan metabolit sekunder yang coba kita identifikasi nanti. Ya. Nanti untuk alkaloid mungkin bisa pakai 2 reagen misalnya, atau flavonoid pakai 2 reagen nanti ya. Nanti kita lihat. Oke, next terus. Oke, ini ekstrak. Monitoring dengan real time yang terbaik. Misalnya dengan berbagai kromatografi. Oke, KCP, KKK, KLTP. Nah, jangan lupa nanti itu tambahkan ya, habis KLTP pemurnian ya. Pemurnian sampai dapatkan isolat senyawa. Nanti jangan lupa kalau ditanya juga diperiksa ya, nanti gimana tahu murni atau tidaknya. Udah belajar kan? Pakai KLT minimal ya. Nanti kalau udah ada APLC nanti kita cek sama APLC juga nanti di sini ya. Untuk melihat sudah murni atau belum. Oke, next terus. Elucidasi struktur, oke. Mana cari minta UV-Vis, IR, oke. NMR, spektroskopi MS, NMR dan 2 dimensi. Oke, seterusnya oke. Terus next. Oke, ini hasilnya didapatkan. Oke, dari saya itu aja mungkin. Silakan mungkin dari Pak Wisnu. Enggak Pak Wisnu, kalau ada yang ditambahkan. Saya aman sih. Ya, Pak Wisnu ya. Miss Melisa ya. Soalnya saya coba cari ini di Google juga ya, di pencarian ini belum ada memang ini ya. Kalau Diosporus yang lain ada gitu ya. Ada. Kalau Bornensis belum ada. Malah ada penelitian tentang kaitan ini genetiknya ya dengan Diosporus yang lain itu malah ada. Artinya memang belum ada penelitian yang memang isolasi belum ada.
Yang ini belum saya cek juga yang metabolit sekunder itu. Nah, itu juga nanti saya cek ya di naskahmu kan ada pustakanya ya. Nanti saya cek itu kebenarannya. Kalau memang belum ada ya bilang saja belum ada gitu ya, belum ada. Boleh juga merujuk ke pendekatan genusnya juga boleh ya, pada genus lain, pada spesies lain pada genus yang sama gitu ya. Nah, ditemukan apa itu boleh nanti di latar belakang atau di pendahuluan atau di teori ya. Tuh. Nah, untuk terkait tujuan, ini kan sama ya hasil yang diharapkan, tujuan, fokus, rumusan sama ya terkait ya. Yang pertama rendemen, ekstrak kulit batang. Ini nanti ekstrak, oh iya beberapa metode ekstraksi ya, nanti bukan metodenya apa, beberapa ekstrak dan fraksi ya, kamu Melisa juga ya. Ini nanti masuk juga berarti ya, bukan hanya ekstraknya saja ya, ada ekstrak fraksi nanti ya, hasil yang diperoleh. Ini nanti dibuatkan misalnya ada rumus gitu ya, di metode ada rumus atau ada tabel rancangan penelitian gitu. Ya. Jadi nanti ada misalnya ekstrak metanol, fraksi heksan, fraksi etil asetat, baru sebelahnya adalah beratnya gitu ya, atau persen rendemennya gitu. Ada berat, ada kolom selanjutnya misalnya persen rendemen gitu. Jadi kamu sudah bisa membuatkan tabel-tabel untuk membantu kamu nanti untuk menuliskan hasil penelitianmu gitu ya. Termasuk juga nomor 2 ini golongan metabolit sekunder. Metabolit sekunder ini nanti dibuat tabel juga bisa. Ya, nanti tabelnya adalah golongan metabolit sekunder yang mau diujikan ya, baru nanti ada kolom selanjutnya hasilnya, kemudian kolom selanjutnya adalah hasil referensi. Misalnya kamu menggunakan metode apa gitu kan, referensinya apa, hasilnya apa sih, misalnya alkaloid endapan merah bata dengan Regendorf gitu kan, maka ada pustakanya situ misal Farnsworth gitu, artinya kamu bisa menunjukkan gitu bahwa hasilmu ini memang sama dengan pustaka gitu kan. Nah itu kadang juga ada beberapa yang pustakanya berbeda, hasilnya berbeda ya kan. Nah, supaya bisa menyamakan rujukanmu, maka kamu tuliskan pustakanya di situ ya. Kemudian profil KLT ini berarti ini ya, pencarian LUN terbaik ya gitu. Ini juga bisa dibuat tabel juga, LUN-nya apa, perbandingannya apa gitu ya, hasil KLT-nya seperti apa, nanti bisa dalam bentuk tabel. Di dalam tabel itu hasilnya adalah gambar KLT-nya. Nah gitu. Nanti ada keterangannya, misalnya ada noda, ada hasil KLT yang diamati pada panjang gelombang yang berbeda. Nah itu ada keterangannya. Misalnya ada yang warna hijau A, warna biru B, warna putih itu C. Nah A itu keterangannya apa, dikasih di bawahnya. Nah itu dibuat dalam tabel aja dulu, tabel rancangan penelitian. Ya, jadi ada kolom-kolom, ada parameternya, ada hasil yang ingin diperoleh atau hasilnya gitu, atau keterangannya gitu ya. Bisa seperti itu. Artinya untuk membantu kamu untuk menuliskan nanti jika sudah ada kamu melakukan penelitian kan, ini apanya sih yang mau diambil, apanya sih yang mau dicatat, apa sih yang diambil dari simpulan apa yang saya lakukan. Nah itu supaya mempermudah kamu ya, Melisa ya. Kemudian isolat ini nanti ada ini ya, ada proses pemisahan itu. Isolat ini kalau saya lihat ya, hasil yang diharapkan, berarti tujuannya apa ini? Tujuannya apa kira-kira Melisa? Sebenarnya kalau tujuan ya. Ya, sebenarnya sih cara mengisolasinya terlebih dahulu Pak, bagaimana? Ya, untuk mengetahui metode yang terbaik atau untuk mengetahui metode yang ya, terbaik untuk mengetahui metode terbaik
yang dapat mengisolasi senyawa metabolit dari kulit batang Diospora bornensis gitu ya. Pokoknya seperti itu ya. Nanti di tujuannya seperti itu. Artinya di situ hasilnya adalah metode. Ya, metode bukan telah diperoleh isolat. Nah, begitu kan dengan mungkin bisa juga ya. Kalau dia begini berarti kalau hasil yang diperoleh begini tujuannya beda nanti. Ya. Untuk memperoleh gitu ya, untuk memperoleh isolat dalam proses isolasi dari kulit batang Diospora bornensis gitu. Kalau untuk hasil yang diharapkan seperti ini. Tapi kalau yang metode berarti nanti jawabannya di kesimpulan nanti adalah metode yang digunakan menggunakan tahapannya apa. Misalnya ekstraksi, fraksinasi, kromatografi, ini kayak gitu ya prosesnya ya. Hingga menggunakan apa yang terakhir proses isolasinya gitu. Nah itu jawabannya. Tapi kalau dia isolat begini berarti nanti misalnya isolat berwarna apa, beratnya berapa, ya kan? Bentuk kristalnya seperti apa, gitu ya. Berarti tujuannya berbeda. Tujuan sama fokus sama hasil yang diharapkan berbeda, ya. Gitu. Nanti kamu pilih aja yang mana. Nah, kalau karakterisasi isolat ini karakterisasi ini berarti tujuannya apa nih? Untuk mengetahui karakterisasi isolatnya gitu ya? Iya Pak, dari strukturnya Pak. Nah, berarti ditambahkan struktur. Kalau karakterisasi aja berarti bisa aja karakterisasi fisik, ya kan? Bukan kimia. Ada karakterisasi biologi juga ada gitu. Ya, aktivitasnya nanti. Nah, kalau karakterisasi senyawa itu kan terkait karakterisasi kimia ya. Tambahkan aja karakterisasi senyawa dari isolat, nggak usah lagi isolasi, hasil isolasi nggak usah. Karakterisasi senyawa isolat yang terkandung atau yang diperoleh ya kan, dari kulit batang Diosporis bornensis kayak gitu ya. Gitu. Jadi nanti kamu paparkan hasil analisisnya. Kamu tahu enggak penggunaan semua metode analisis yang kamu gunakan? Misalnya MS itu buat apa? Iya Pak. Tahu ya. Soalnya ada itu terakhir itu kamu tulis NMR 2 dimensi. Tahu enggak fungsinya? Kalau itu masih saya pelajari sampai sekarang sih Pak. Ya, soalnya kan bukan hanya proposal ini bukan hanya pustaka, metode, tapi ya nanti ada sidang naskah. Ini kita sidang naskah atau sidang apa nih? Iya, sampai sidang naskah. Hah? Sampai sidang naskah Pak. Enggak, sidang internalnya ini sidang naskah atau sidang metode? Dari metode sekalian Pak Wisnu. Iya, tinggal sekalian. Iya. Kalian perbaiki aja kalau ada yang mau diperbaiki Pak Wisnu. Berarti maksud saya itu kalau kamu tulis naskahnya ya kan berarti terkait sama karakterisasi diuraikan saja di situ. Misalnya UV itu kayak betul kayak di tinjauan pustakanya masih kurang tuh terkait dengan karakterisasi isolat nanti UV vis buat apa ya kan. Benar bilang Pak Wisnu itu harus ditambahkan itu. Sampai 2 dimensi, apakah nanti kita pakai atau enggak, misalnya dapat senyawanya enggak baru ya enggak perlu 2 dimensi, cukup dari karbon protonnya. Tapi kalau misalnya baru, maka perlu kita kaji sampai 2 dimensi nanti. Ya enggak apa-apa ditulis aja semuanya, tapi harus lengkap ya. Artinya kamu tuh harus memahami juga maksud apa yang kamu tulis itu. Misalnya ada 1 dimensi, 2 dimensi, NMR saja itu buat apa misalnya. Karbon, proton itu seperti apa itu maksudnya ya. IR buat menentukan gugus fungsi. Itu harus kamu pahami ya Melisa ya. Iya Pak. Jangan iya aja kamu ngangguk-ngangguk aja nanti. Pas ditanya di ujian proposal gimana nanti kamu? Sudah saya cantumkan Pak. Cuman untuk yang 2 dimensi belum saya cantumkan Pak yang NMR. Ya, soalnya kita ini kan daring ini kan juga enggak tahu emosional kamu ini benar-benar paham atau enggak kan kita enggak tahu ini.
Ya kan cuma lihat secara daring begini. Beda halnya kalau luring itu bisa kelihatan emosional. Ini mahasiswa enggak paham sama sekali nih gitu kan. Ini asal tulis, asal jiplak aja tahu saya itu. Kalau begini saya enggak tahu emosionalnya. Mudah-mudahan ya. Maksud saya ini bukan menekan kamu, artinya ini buat kamu juga nanti kan, waktu ujian nanti kan, supaya lancar gitu ya, Melisa ya. Itu aja dari saya sih. Cukup banyak loh ini tujuanmu ini 1, 2, 3, 4, 5 gitu kan. Banyak ya. Justru tadi tuh kalau enggak sebanyak ini tadi saya mau lihat. Tadi kan ada itu di latar belakang kan di pendahuluan itu ada kamu munculkan dia ada manfaat sebagai obat panu ya. Iya Pak. Itu kerabatnya atau si Bornensisnya? Bornensisnya Pak, tapi secara empiris masih Pak. Oh iya. Nah itu kan artinya ada kecenderungan kita uji juga antibakterinya, antimikrobanya gitu. Tadi sih awalnya maunya begitu, tapi kalau dilihat tujuannya banyak di sini, ya nanti saya serahkan ke pemimpin satu. Apakah sampai sini atau mau dilanjutkan? Mungkin itu saja dari saya, Pak Hadi. Mungkin itu juga. Yuk, bagaimana? Pak Hadi, sudah Pak? Sorry, Pak Wisnu lagi di jalan. Oke, kayaknya udah cukup ya. Nanti untuk bioaktivitas mungkin kita lihat Pak Wisnu ya. Kalau dapat senyawanya nggak susah, bisa dilanjutkan. Tapi kalau misalnya agak susah ya cukup sampai karakterisasi senyawa. Oke, itu aja ya, kayaknya ya. Ya. Sudah ya Melisa ya? Ya baik Pak. Ya, Pak Hadi. Dipersiapkan. Ya, wis. Mau tanya itu, kemarin saya diteleponin Pak Islam itu kan yang kemarin kita monef itu. Nah, biar cepat diupload. Nah itu kemarin itu kan ada disuruh kita mengisi ada kan lembar ininya. Nah itu apakah itu kan bilangnya Pak Islam coba isikan aja nanti kirimkan ke Bu Sri. Itu apakah begitu ataukah kita menunggu yang dari Bu Alin, dari nunggu Bu Alin. Ya, dari Bu Alin. Karena kan harus dari Bu Alin dulu. Iya, Bu Alin cuman minta diisikan apa namanya wis kemarin itu yang anggaran itu loh. Yang ini kah? Ya, itu. Udah sampai mana realisasinya? Anggaran berapa persen ya? Jelasannya dari kita kan, karena Bu Arlinda kan nggak tahu. Kita aja yang isikan katanya nanti kirim ke Bu Arlinda. Oh iya, ini berarti saya isikan ya. Kalau nanti ada kemarin itu yang satunya lagi ini apa ya? Saya bingung nih. Yang ini. Oh ini sama kan enggak ini Pak ya? Kalau yang ini ya. Coba tulis. Aku belum lihat yang ini. Yang ini kan sudah diisi nih Pak. Ini rincian kegiatan sama persennya sudah. Yang di print kan sudah kan ke Bu Arlinda kan? Sudah ya? Ini sudah. Cuman yang satunya ini apa? Saya bingung. Yang itu tadi, cuman yang itu tadi. Yang di situ yang satunya ya Pak ya? Iya. Yang itu aja. Salah. Yang ini ya. Yang itu saya aja. isikan lagi ya. Coba saya isikan. Nanti ini saya langsung kirim ke Bu Sri aja kali ya. Sini pas itu. Ini sekretaris ini. Sorry wis, sampean wis mau nguji wis. Oh iya. Enggak, ini satu lagi Pak. Ini mau dikirim ke siapa ya Pak setelah saya isi ya? Ke Bu Arlinda. Nanti terus ke Bu Sri, lewat Bu Sri boleh, langsung ke saya. Wisnu ada nomornya Bu Arlinda enggak? Aku ada nomornya Bu Sri aja sih. Oh, aku ada, enggak apa-apa, nanti tak bantu tak kirimkan ke Bu Arlinda. Atau tak kasih nomornya Bu Arlinda ya, Wisnu ya? Boleh. Tak kirimin ya. Langsung aja jadi kan saya kirim ke Bu Arlindanya kan, buat dia tanda tangan kan. Oke, siap. Oke, wis ya, thank you wis ya. Oke ya, Melisa ya. Melisa selamat ya. Nanti udah bisa daftar proposal nanti. Ya. Jangan lupa belajar Melisa ya. Iya Pak.
Saya Lip ya. Ya, terima kasih banyak Pak. Yuk.